Perkenalkan, nama saya Elda Yulita Sarindwana dengan NIM 230105074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu derivasi kombinatorial distribusi Maxwell-Boltzmann. Ada 8 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep dasar mekanika statistik klasik. Mekanika statistik adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku sistem termodinamika dalam skala mikroskopik, yaitu perilaku partikel-partikel penyusun sistem seperti atom atau molekul. Konsep dasar mekanika statistik meliputi keadaan mikro yang menggambarkan posisi dan momentum setiap partikel dalam sistem, dan keadaan makro yang menggambarkan sifat-sifat makroskopik sistem seperti suhu, tekanan, dan energi internal. Ruang fase adalah ruang yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mikrosistem, sedangkan assembly adalah kumpulan sistem yang memiliki sifat-sifat makroskopik yang sama tetapi keadaan mikronya berbeda. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu keadaan mikro terjadi dalam assembly, dan fungsi partisi adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung probabilitas keadaan mikro. Energi internal, yang dimana energi internal adalah energi total sistem, dan entropi, yang dimana entropi adalah ukuran ketidakpastian atau keacakan sistem. Postulat dasar mekanika statik meliputi postulat ergonik yang menyatakan bahwa sistem akan mengunjungi semua keadaan mikro yang mungkin dalam waktu yang lama. Postulat kesetimbangan yang menyatakan bahwa sistem akan mencapai kesetimbangan termodinamika dalam waktu yang lama, dan postulat probabilitas yang menyatakan bahwa probabilitas keadaan mikro sama untuk semua keadaan mikro yang memiliki energi yang sama. Mekanika statistik dapat diaplikasikan dalam termodinamika, fisika zat padat, dan fisika partikel untuk memahami perilaku sistem termodinamika dalam skala mikroskopik. Keadaan mikro dan makro dan ruang fase. Keadaan mikro adalah keadaan yang menggambarkan posisi dan momentum setiap partikel dalam sistem termodinamika. Keadaan mikro dapat digambarkan dengan menggunakan koordinat posisi dan momentum setiap partikel, sehingga keadaan mikro dapat digambarkan sebagai titik dalam ruang fase. Keadaan makro adalah keadaan yang menggambarkan sifat-sifat makroskopik sistem termodinamika seperti suhu, tekanan, dan energi internal. Keadaan makro dapat digambarkan dengan menggunakan variabel-variabel termodinamika seperti suhu, tekanan, dan energi internal. Ruang fase adalah ruang yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mikrosistem termodinamika. Ruang fase adalah ruang yang memiliki dimensi 6N, di mana N adalah jumlah partikel dalam sistem termodinamika. Setiap titik dalam ruang fase menggambarkan keadaan mikro sistem termodinamika dengan koordinat posisi dan momentum setiap partikel. Selanjutnya, tingkat energi, diskritisasi, dan degenerasi. Tingkat energi diskretitas dan degenerasi adalah konsep penting dalam mekanika kuantum. Diskretitas tingkat energi berarti bahwa energi sistem hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu yang terpisah, seperti pada partikel dalam kotak atau atom hidrogen. Degenerasi terjadi ketika dua atau lebih keadaan kuantum memiliki energi yang sama, seperti pada orbital p, atom hidrogen, atau osilator harmonik.
Degenerasi dapat terjadi karena simetri atau kebetulan dan memiliki peran penting dalam spektroskopi dan termodinamika, mempengaruhi spektrum energi dan sifat termodinamika sistem. Selanjutnya, multiplisitas statistik dan pendekatan kombinatorial. Multiplisitas statistik atau biasa disebut W menyatakan jumlah keadaan mikroskopik yang bersesuaian dengan suatu keadaan makroskopik dan menjadi ukuran peluang relatif keadaan tersebut, di mana keadaan dengan W terbesar paling mungkin terjadi untuk sistem dengan N partikel klasik yang dapat dibedakan dan terdistribusi pada tingkat energi diskrit EI, keadaan makroskopik ditentukan oleh himpunan okupansi dalam kurung NI yang memenuhi kekekalan jumlah partikel. Sigma I dikali NI sama dengan N. Jumlah cara pengelompokan pada partikel ke tingkat energi diberikan oleh faktor kombinatorial yang dimana jumlah partikel faktorial dibagi produk atas semua tingkat energi I dikali jumlah partikel pada tingkat energi EI faktorial. Jika setiap tingkat energi memiliki degenerasi GI, maka jumlah keadaan mikroskopik bertambah dengan faktor GI pangkat NI. Dengan demikian, multiplisitas total sistem adalah W sama dengan jumlah total faktorial dikali produk atas semua tingkat energi I dikali jumlah partikel pada tingkat energi I faktorial dikali degenerasi tingkat energi dipangkatkan dengan jumlah partikel pada tingkat energi per jumlah partikel pada tingkat energi faktorial, yang menunjukkan bahwa peluang keadaan makroskopik dipengaruhi oleh distribusi partikel sekaligus oleh degenerasi tingkat energi. Selanjutnya, pendekatan logaritmik dan aproksimasi Stirling. Pada sistem makroskopik, nilai jumlah total partikel dan jumlah partikel pada tingkat energi sangat besar, sehingga perhitungan faktorial secara langsung tidak praktis. Oleh karena itu, digunakan logaritma natural dari multiplisitas statistik, yang dimana W sama dengan jumlah total partikel faktorial dikali produk atas semua tingkat energi dikali degenerasi tingkat energi pangkat jumlah partikel pada tingkat energi dibagi jumlah partikel pada tingkat energi faktorial. Untuk menyederhanakan bentuk ini digunakan aproksimasi Stirling untuk bilangan IN dalam kurung N faktorial sama dengan NI kali IN kali N kurang NI. Selanjutnya, prinsip peluang maksimum. Prinsip peluang maksimum menyatakan bahwa sistem fisik secara alami cenderung berada pada keadaan makroskopik yang memiliki multiplisitas statistik terbesar, yaitu keadaan dengan jumlah keadaan mikroskopik terbanyak. Karena peluang suatu keadaan makroskopik sebanding dengan multiplisitasnya atau biasa disebut W, maka keadaan dengan W maksimum merupakan keadaan yang paling mungkin teramati dan diidentifikasi sebagai keadaan setimbang. Prinsip ini berkaitan erat dengan hukum kedua termodinamika melalui definisi entropi Boltzmann yang dimana S sama dengan K kali I N kali W, yang menunjukkan bahwa keadaan dengan multiplisitas maksimum juga memiliki entropi maksimum. Pemaksimuman multiplisitas tidak dilakukan secara bebas, melainkan memperhatikan kendala kekekalan jumlah partikel.
Distribusi Maxwell-Boltzmann. Penerapan prinsip peluang maksimum menghasilkan distribusi Maxwell-Boltzmann diskrit yang dimana NI sama dengan GI kali E pangkat min alfa dikali E pangkat min beta EI yang menyatakan bahwa jumlah partikel pada suatu tingkat energi menurun secara eksponensial dengan energi. Parameter A berkaitan dengan kekekalan jumlah partikel, sedangkan parameter B berkaitan dengan energi total dan identifikasi sebagai beta sama dengan 1 per K kali T. Suhu tinggi menghasilkan distribusi energi yang lebih merata, sedangkan suhu rendah menyebabkan partikel terkonsentrasi pada energi rendah. Distribusi Maxwell-Boltzmann berlaku pada sistem klasik dengan kerapatan rendah dan suhu cukup tinggi, sehingga efek kuantum dapat diabaikan. Berikutnya perbandingan distribusi Maxwell-Boltzmann dengan statistik kuantum. Statistik Bose-Einstein berlaku untuk boson yang identik dan tidak dapat dibedakan, yang dimana banyak partikel dapat menempati keadaan kuantum yang sama, sehingga pada suhu sangat rendah dapat terjadi kondensasi Bose-Einstein. Yang berikut statistik Fermi-Dirac berlaku untuk fermion yang juga identik tetapi tunduk pada prinsip pengecualian Pauli, sehingga setiap kuantum hanya dapat ditempati oleh satu partikel. Perbedaan ini menyebabkan perilaku energi fermion sangat khas dan penting dalam menjelaskan sifat bahan padat. Selanjutnya, distribusi Maxwell-Boltzmann merupakan batas klasik dari kedua statistik kuantum tersebut dan memberikan pendekatan yang baik untuk sistem klasik. Sedangkan statistik Bose-Einstein dan Fermi-Dirac diperlukan untuk mendeskripsikan sistem pada kondisi kuantum ekstrim. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.